Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada penulisan ayat Quran di dalam beberapa kitab itu yang mirip dengan penulisan Injil. Maka kalau bisa jangan nanti ya. Ketika menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran Karim, jangan pakai nomor surat. Umpamanya surat 70 ayat 3, jangan. Karena dulu Rasulullah SAW kalau nyebut itu menyebut nama surat. Atau beliau mengatakan allati fihil baqarah, fihal baqarah, surat yang di dalamnya disebutkan Al-Baqarah, tentang kisah itu. Kalau kita melihat orang-orang ketika menukil Injil, biasanya akan disebutin nomor angka. Kita enggak. Kita sebutin, kalau ditulis nomornya nggak apa-apa. Memang surat Al-Baqarah nomor 2, ayat nomor 2, ayat sekian. Tapi tetap nama suratnya disebutin. Ucapan sadaqallahul azim sejatinya tidak salah. Ucapan itu benar. Karena arti sadaqallahul azim adalah maha benar Allah. Dengan segala firman-Nya, maha benar Allah yang maha agung, al-azim, Allah SWT. Namun yang bermasalah ketika menjadikan setiap kali membaca Al-Quran harus ditutup dengan itu. Ini yang bermasalah. Ketika kita melihat orang nggak pakai sadaqallahul azim, antum belum sadaqallahul azim. Ini kan akhirnya menjadikan sadaqallahul azim itu sebagai syariat yang harus dilakukan setiap kali membaca Al-Quranul Karim. Padahal Nabi SAW tidak melakukan itu. Kita memperindah bacaan Quran kita bukan untuk orang lain. Jadinya riak nantinya. Tapi kita memperindah bacaan kita karena Allah suka kita memperindah bacaan kita. Malaikat-malaikat pun mendengarkan bacaan kita. Jadi bukan untuk pamer dan bukan untuk mendapatkan pujian orang. Rasulullah SAW memperindah bacaan. Sehingga para sahabat pun sebagaimana disebut Al-Bara' bin Azib mengatakan, aku nggak pernah melihat, tidak pernah mendengar orang yang bacaan lebih indah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ada satu hal, usahakan kita itu tidak niru-niru bacaannya imam, tidak niru-niru. Karena tidak ada yang menyebutkan bahwasanya para sahabat itu berusaha untuk niru-niru bacaan Nabi Muhammad SAW. Artinya nadanya, langgemnya. Enggak. Kalau orang terpengaruh dengan bacaan yang sering dia dengar, dengan bacaan gurunya, itu biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau dia harus menyamakan bacaan dia, berhentinya di mana syekh ini. Kadang-kala yang sholat makmum di belakangnya, aduh iki kawe pitu. Karena ada bacaannya yang berusaha niru tapi tidak enak gitu. Suaranya beda aja. Maka nggak perlu untuk memaksakan diri meniru bacaan seseorang. Tapi kalau terpengaruh boleh, itu biasa, wajar. Nggak bisa dipungkiri ketika antum sering mendengarkan syuren, bacaan antum seperti syuren. Ketika antum sering mendengarkan Syekh Mahir Al-Mu'ayyili, bacaan antum seperti dia, artinya terpengaruh, itu biasa. Tapi antum tidak berusaha untuk meniru-niru supaya sama. Nggak perlu. Jalan aja seperti biasa. Allah mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali pada saat kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali di saat sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quranul Karim.
Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudan linnas. Yang ingin belajar berdagang, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin berpolitik, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin sejarah, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin kaya, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, baca Al-Quranul Karim.